Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Bagaimana liburannya? Semoga liburannya menyenangkan ya anak-anak. Lantas setelah liburan anak-anak semoga semangat belajarnya meningkat. Karena ketika liburan anak-anak sekalian pikirannya sudah refresh. Selanjutnya Pak Fajrin berharap anak-anak sekalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam melaksanakan aktivitas dapat berjalan dengan lancar. Amin. Baiklah anak-anak, mengawali pertemuan hari ini marilah kita berdoa kepada Allah supaya kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mari anak-anak kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pertemuan ini semester 2 ini kita akan mempelajari materi dengan judul Indahnya Saling Membantu. Apa anak-anak? Indahnya saling membantu. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu 1. Membaca surat Al-Maidah ayat 2 dengan jelas dan benar. Yang kedua, siswa mampu menulis surat Al-Maidah dengan benar. Yang ketiga, memahami pesan dari surat Al-Maidah ayat 2 dengan benar. Sebelum kita melanjutkan materi, Pak Fajrin ingin bertanya kepada kalian. Yang pertama, siapa yang sudah tahu bunyi surat Al-Maidah ayat 2? Yang kedua, surat Al-Maidah merupakan surat keberapa? Yang ketiga, surat Al-Maidah termasuk golongan surat Makkiyah atau Madaniyah. Yang keempat, apa pesan yang terkandung dalam surat Al-Maidah ayat 2? Nah anak-anak, keempat pertanyaan ini akan anak-anak dapatkan jawabannya setelah anak-anak sekalian menyimak materi yang akan dipaparkan oleh Pak Fajrin sampai selesai. Yang pertama kita akan mengenal surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah merupakan surat kelima dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 180 ayat. Surat Al-Maidah termasuk golongan surat Madaniyah karena diturunkan setelah Nabi berhijrah. Surat ini turun bertepatan dengan peristiwa Haji Wada, yaitu haji terakhir dalam kehidupan Rasulullah SAW. Surat ini diberi nama Surat Al-Maidah yang berarti hidangan. Disebut demikian karena dalam surat Al-Maidah terdapat kisah di mana para pengikut Nabi Isa meminta agar Allah menurunkan untuk mereka makanan dari langit. Nah, anak-anak, itulah sekilas tentang surat Al-Maidah. Selanjutnya adalah membaca surat Al-Maidah ayat 2. Jadi bentuk teks dari surat Al-Maidah ayat 2 adalah seperti ini. Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, bagi anak-anak yang belum mahir dalam membaca Al-Quran, maka silahkan disimak. Pak Fajrin akan memperagakan cara membaca surat Al-Maidah ayat 2 dengan tempo yang pelan supaya anak-anak bisa memperhatikan. Baik, Pak Fajrin mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Pak Fajrin ulangi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha
syadidul iqab. Nah, untuk supaya anak-anak untuk memudahkan anak-anak sekalian dalam membaca, maka Pak Fajrin sediakan teks Latin dari ayat tersebut seperti di bawah ini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Nah, seperti inilah teks atau bunyi dari lafaz surat Al-Maidah ayat 2 yang ditulis dengan huruf Latin. Adapun artinya adalah sebagai berikut. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Adapun terjemahannya adalah seperti itu, sebagaimana yang dibacakan tadi. Jadi bagi anak-anak sekalian yang belum lancar atau belum mahir membaca Quran, silahkan video pada bab mari membaca Quran ini didengarkan berulang-ulang sampai anak-anak bisa mahir dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya adalah terjemahan perkata dari Quran surat Al-Maidah ayat 2. Ini Pak Fajrin bacakan ya. Wa ta'awanu, artinya dan tolong menolonglah kamu, 'alal birri, dalam mengerjakan kebaikan, wat taqwa, dan takwa, wala ta'awanu, dan jangan tolong menolong, 'alal itsmi, dalam berbuat dosa. Jadi itsmi itu artinya berbuat dosa, wal 'udwan, dan permusuhan, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sungguh Allah, syadidul iqab, sangat berat siksanya. Mbak Fajrin ulangi, wa ta'awanu, dan tolong menolonglah kamu, 'alal birri, dalam mengerjakan kebaikan, wat taqwa, dan takwa, wala ta'awanu, dan jangan tolong menolong, 'alal itsmi, dalam berbuat dosa, wal 'udwan, dan permusuhan, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sungguh Allah, syadidul iqab, sangat berat siksanya. Nah, anak-anak, itulah terjemahan perkata yang telah Pak Fajrin bacakan. Semoga anak-anak paham. Kita lanjutkan. Pesan surat Al-Maidah ayat 2. Pesan yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2 adalah perintah tolong menolong dalam perbuatan baik serta larangan tolong menolong dalam perbuatan dosa. Tolong menolong artinya sikap saling membantu untuk meringankan kesulitan orang lain. Tolong menolong bisa dilakukan dengan siapa saja selama tidak menyangkut urusan akidah dan ibadah. Jadi kita boleh memberi pertolongan kepada siapa saja termasuk non-muslim selama tidak berurusan dengan akidah dan ibadah. Adapun tolong menolong dalam urusan akidah dan ibadah hanya boleh dilakukan antar sesama umat Islam. Tolong menolong misalnya menolong membangun masjid, itu boleh. Kemudian ikut dalam kepanitiaan penyelenggaraan sholat Id. Kemudian menolong takmir masjid dalam membersihkan masjid, lah itu diperbolehkan. Tapi kalau tolong menolong dalam membangun rumah ibadah agama lain atau menolong umat beragama lain dalam beribadah, itu dilarang dalam Islam, itu tidak boleh. Adapun syarat tolong menolong antara lain, yang pertama, dilandasi niat yang ikhlas. Dilandasi niat yang ikhlas. Setiap perbuatan tolong menolong hendaknya dilandasi niat yang ikhlas. Yang kedua, dilakukan dengan adab atau cara yang terpuji. Yang ketiga, tidak mengungkit-ungkit jasa kebaikan yang telah dilakukan.
Yang keempat, bertanggung jawab. Nah, yang pertama tadi dilandasi niat yang ikhlas. Ikhlas itu apa toh anak-anak? Ikhlas itu artinya berbuat baik dengan tujuan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ikhlas itu hanya mempersembahkan kebaikan kita kepada Allah semata dengan harapan mendapatkan pahala dan ampunan dosa dari Allah serta mendapatkan tempat di surga. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Lantas, seperti apa adab atau cara yang terpuji? Adab yang terpuji adalah adab yang cara yang baik, cara yang tidak menyakiti orang lain. Itulah adab yang terpuji. Lantas apa hikmah atau manfaat tolong-menolong? Hikmah atau manfaat tolong-menolong antara lain: 1. Menciptakan hidup yang tentram dan harmonis. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga, meringankan beban orang lain. Yang keempat, menumbuhkan sikap gotong royong. Yang kelima, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, meningkatkan iman dan takwa. Adapun kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan Pak Fajrin terkait dengan Al-Maidah ayat 2, yang pertama adalah sebagai berikut. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Kita diperintahkan agar saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, serta larangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Yang kedua, tujuan dari tolong-menolong adalah meringankan beban orang lain. Yang ketiga, tolong-menolong dapat dilakukan dengan siapa saja selama tidak menyangkut perkara akidah atau ibadah. Akidah itu artinya adalah prinsip-prinsip dalam beragama. Sedangkan ibadah adalah ibadah itu artinya adalah mengabdi kepada Allah, tata cara dalam taat kepada Allah. Yang keempat, tolong-menolong dapat mendatangkan manfaat, diantaranya adalah menghindarkan diri dari permusuhan. Tolong-menolong dapat mendatangkan banyak manfaat, diantaranya adalah menghindarkan diri dari permusuhan. Nah, anak-anak, itulah materi yang telah kita pelajari terkait dengan Quran surat Al-Maidah ayat 2. Semoga anak-anak dapat menangkap dan memahami pemaparan dari Pak Fajrin. Dan apabila ada kekurangan dalam penyampaian Pak Fajrin mohon maaf sebesar-besarnya. Selanjutnya, marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Mari anak-anak kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.